PSG resmikan transfer Goncalo Ramos. Luis Diaz cetak gol keren kontra Darmstadt. Iniesta resmi gabung klub Uni Emirat Arab. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Mohamed Salah kabarnya jadi incaran Al Ittihad. Klub yang sudah mendatangkan Karim Benzema dan N'Golo Kante itu siap menebus Salah senilai 60 juta pound sterling. Al Ittihad juga diklaim akan memberi gaji fantastis untuk Salah. Mereka akan membayar pemain Mesir itu 155 juta pound sterling selama 2 musim. Namun agen Salah Rami Abbas Isa menepis kabar bahwa kliennya itu akan hengkang. Salah ditegaskan masih setia kepada Liverpool, apalagi ia masih terikat kontrak dengan Liverpool sampai tahun 2025. Aksi teranyar Lionel Messi dalam penampilan keempatnya bersama Inter Miami ditandai dengan torehan 2 gol ke gawang FC Dallas di ajang Leagues Cup. Dengan tambahan 2 gol dari Messi, sudah 7 gol dibuatnya dengan seragam Inter Miami, padahal Messi baru main 4 kali untuk klub Major League Soccer MLS tersebut. Torehan itu menjadikan Messi top skor klub tersebut pada musim 2023-2024. Namun, Messi ditemani Josef Martinez yang juga mencetak 7 gol dari 29 penampilan. Meski Joao Felix sudah tidak betah, tetapi Atletico Madrid masih saja mempersulit kepindahan sang pemain. Menurut pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano, Al Hilal baru saja mengirim proposal peminjaman dengan nilai yang cukup menggiurkan. Tapi Romano menyebutkan bahwa Atletico menolak mentah-mentah tawaran Al Hilal itu. Los Colchoneros disebut cuma mau berbisnis jika Al Hilal bersedia membeli Joao Felix di angka 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Manajer baru Chelsea Mauricio Pochettino mengatakan sedang fokus membenahi mentalitas tim jelang laga pembuka Premier League. Soal persiapan teknis, Pochettino mengatakan sudah berjalan baik, terlebih jika melihat pada hasil laga pramusim dengan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Pochettino menjelaskan bahwa pasukannya tidak hanya akan bekerja keras untuk pertandingan perdana melawan Liverpool, lebih dari itu, ia juga mempersiapkan tim untuk jangka panjang. Melimpahnya stok bek kiri Chelsea membuat peminjaman menjadi opsi yang ideal bagi Lewis Hall untuk memberinya pengalaman bermain di tingkat senior. Crystal Palace disebut menjadi tim yang berminat untuk mendatangkannya. Kontrak peminjaman itu tidak akan meliputi klausul pembelian. Selain itu, Cesar Casadei juga akan menjadi salah satu pemain yang dipinjamkan dalam waktu dekat. Ia akan segera dipinjamkan ke Leicester City yang bersedia memberinya pengalaman tampil di tingkat senior. Dengan segala pencapaian plus performa Manchester City musim lalu yang fenomenal, pasukan Pep Guardiola pun tak ayal masih dijagokan untuk musim depan. Alih-alih tim lain, ancaman Manchester City justru diyakini berada di dalam tim sendiri. Setelah memenangi titel Liga Champions pertama dan meraih treble, akan butuh upaya besar untuk menjaga motivasi dan ambisi tim. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ketika Anda sudah memenangi segalanya, terkadang situasi jadi semacam, mau apa lagi nih, kata mantan manajer Tottenham Harry Redknapp. Tottenham kabarnya telah diminta untuk membayar kompensasi sebesar 5,6 juta pound sterling oleh Shakhtar Donetsk untuk transfer pemain Manor Solomon. Hal itu terjadi setelah sang winger diizinkan untuk bergabung dengan tim besutan Ange Postecoglou secara gratis berdasarkan peraturan FIFA. Kedua klub sedang mencoba mencari jalan tengahnya terkait biaya yang sesuai. Pihak Shakhtar ingin mendapatkan uang tunai, sedangkan The Lilywhits lebih memilih komisi dari penjualan sang pemain di masa depan. West Ham United tampaknya akan menghabiskan sebagian dari uang penjualan Declan Rice dan telah mencapai kesepakatan untuk Edson Alvarez. The Hammers telah berusaha menyelesaikan kesepakatan untuk Alvarez dalam beberapa hari terakhir dan sekarang tampaknya mereka telah mendapatkan orangnya. Menurut Fabrizio Romano, The Hammers akan membayar sekitar 34 juta pound sterling untuk Alvarez yang akan terbang ke London dalam 24 jam ke depan untuk menyelesaikan medis dan dokumennya. Jose Mourinho diklaim frustasi dengan minimnya dukungan finansial dari Roma untuk belanja pemain. Pada musim panas ini, Roma baru mendatangkan 3 pemain baru. 2 diantaranya berstatus bebas transfer, sementara itu yang lainnya merupakan pemain pinjaman. Roma juga belum mendapat penyerang baru. Mourinho memang tidak senang dengan situasi sulit yang harus ia hadapi di Roma saat ini. Namun, pelatih asal Portugal itu membantah kalau hubungannya dengan klub tidak baik. Paulo Dybala sebelumnya beberapa kali dirumorkan akan pindah ke beberapa klub musim panas ini. Itu karena Lazio memiliki klausul tebus 12 juta euro untuk klub di luar Serie A. Pelatih AS Roma Jose Mourinho lega klausul tebus di dalam kontrak Paulo Dybala sudah kadaluarsa pada 30 Juni tahun 2023.
Menarik ditunggu bagaimana masa depan Paulo Dybala di AS Roma. Saat ini penyerang asal Argentina itu masih terikat kontrak hingga tahun 2025. Bernardo Silva saat ini ingin menentukan masa depannya. Pep Guardiola nampak masih memiliki rencana pada sang pemain dan ia ingin klub memberikan kontrak baru. Fabrizio Romano mengaklaim jika Bernardo sudah mendapatkan penawaran kontrak baru yang sudah dijajaki sejak 2 tahun lalu, namun kala itu ia menolak. Kini asanya bertahan disebut kian besar. Masih harus ditunggu bagaimana keputusan terkait dari Silva soal masa depannya. Apakah ia ingin bertahan di City atau hengkang ke tim lain? Ketum PSSI Erick Thohir menyebut sudah ada kesepakatan dengan FIFA soal venue Piala Dunia U17. 4 venue yang dipilih PSSI adalah Jakarta International Stadium JIS, Stadion Sijalak Harupat SHJ, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo GBT. Sebelumnya PSSI sempat mengajukan 8 venue yang akhirnya dikerucutkan menjadi 4 stadion. Nantinya FIFA akan datang lagi ke Indonesia untuk mengambil keputusan final venue Piala Dunia U17. Anatoli Trubin kini sudah setuju untuk merapat ke Portugal. Dia bakal bergabung dengan Benfica. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Benfica mengajukan tawaran 10 juta euro plus 1 juta euro dalam bentuk add-on kepada Shakhtar untuk Trubin. Dalam proposalnya, Benfica juga menyertakan klausul penjualan sebesar 40% untuk Shakhtar. Artinya, jika Benfica menjual Trubin ke klub lain di masa depan, Shakhtar akan mendapatkan bagian 40% dari nilai penjualannya. Inggris hadapi Nigeria di Suncorp Stadium Brisbane, Australia. Nigeria yang menjadi underdog justru tampil ofensif sejak awal laga. Gempuran demi gempuran juga dilesakan oleh Inggris, namun hingga 90 menit belum ada gol yang tercipta. Kedua tim harus berlanjut di babak tambahan waktu 2 kali 15 menit hingga adu penalti. Namun di babak penalti, Nigeria sudah tak mampu membendung pasukan timnas wanita Inggris. Akhirnya, timnas wanita Inggris berhasil memastikan diri lolos ke babak perempat final. Australia menghadapi Denmark di babak 16 besar. Menyerang sejak awal laga, Australia memimpin dengan skor 1-0 dengan gol yang dicetak Ford di menit ke-29. Di babak kedua, Denmark mencoba bangkit, tapi gawang mereka yang justru kebobolan di menit ke-70 yang dijaringkan oleh Raso. Kedudukan 2-0 untuk Australia. Kedudukan 2-0 bertahan sampai wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan selesai. Dengan kemenangan ini, Australia melaju ke babak perempat final. Bayern Munchen versus AS Monaco berlangsung di Sport Park Anderhasing. Monaco memimpin lebih dulu di menit ke-29 lewat Takumi Minamino. Cuma butuh waktu 2 menit untuk Bayern bisa menyamakan skor. Konrad Laimer membobol gawang Monaco. Bayern balik memimpin 2-1 di menit ke-42. Kali ini giliran Jamal Musiala yang mencatatkan namanya di papan skor. Bayern belum berhenti mencetak gol. Serge Gnabry memperbesar kedudukan menjadi 3-1 untuk menutup paruh pertama. Giliran Monaco mendapat hadiah penalti. Wissam Ben Yedder memperkecil skor menjadi 2-3 di menit ke-64. Bayern kembali memperbesar keunggulan menjadi 4-2. Leroy Sané mencetak gol di menit ke-68 dan skor tersebut bertahan sampai laga tuntas. Liverpool versus Darmstadt berlangsung di Deepdale Stadium. Liverpool langsung tancap gas. Mohamed Salah mencetak gol di menit ke-5. Skor menjadi 2-0 untuk Liverpool di menit ke-8. Salah melepas umpan tarik yang dituntaskan oleh Diogo Jota. Matthias Hunsak lantas merobek gawang Alisson Becker di menit ke-10 untuk memperkecil skor menjadi 1-2. Liverpool memperbesar keunggulan pada menit ke-59. Luis Diaz mencetak gol cantik dengan tumit. Liverpool pun sukses menutup laga dengan kemenangan. Inter akhirnya mengumumkan transfer resmi Yann Sommer melalui akun resmi media sosial mereka. Sommer didatangkan secara permanen dari Bayern Munchen. Rincian transfernya tidak diungkapkan, tetapi media Italia mengatakan bahwa Inter telah mengeluarkan dana sekitar 6 juta euro atau sekitar 100 miliar rupiah untuk mengamankan tanda tangannya dan mengontrak sang pemain hingga Juni tahun 2026. Tidak sulit bagi Inter untuk mendekati Sommer. Mereka membutuhkan kiper inti baru dan Sommer membutuhkan tim yang bisa memberinya kesempatan bermain reguler. Atalanta resmi mengumumkan bahwa mereka berhasil merekrut Gianluca Scamacca dari klub Liga Inggris West Ham United. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Ladea mengeluarkan uang sebesar 25 juta euro plus bonus 5 juta euro dan klausul penjualan 10% di masa depan. Scamacca mendapatkan kontrak sampai tahun 2028. Alasan mengapa Scamacca lebih memilih Atalanta karena gaji yang lebih besar. Dilaporkan dia akan mendapat gaji 3,2 juta euro per musim.
Ainsley Maitland-Niles telah resmi bergabung dengan Olympique Lyon dan menandatangani kontrak 4 tahun dengan Les Gunners. Demikian diumumkan tim Ligue 1 tersebut. Pemain internasional Inggris itu berstatus free transfer atau agen bebas setelah kontraknya dengan klub lamanya Arsenal berakhir. Maitland-Niles menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Southampton, di mana dia hanya bermain dalam 22 pertandingan Liga Premier. Napoli resmi mengumumkan kedatangan rekrutan bek baru Nathan Bernardo de Souza dari klub divisi teratas Brazil Red Bull Bragantino. Fabrizio Romano melalui Twitternya mengatakan bahwa Nathan bergabung dengan Napoli dengan biaya 10 juta euro atau sekitar 167,4 miliar rupiah dengan kontrak 5 tahun sampai tahun 2028. Nathan langsung bergabung dalam pemusatan latihan Napoli yang berlangsung di Castel di Sangro. Pemain berkebangsaan Brazil itu diproyeksikan sebagai pengganti bek tengah utama di musim lalu, Kim Min-jae, yang kini telah pindah ke Bayern Munchen. PSG akhirnya mengumumkan transfer Goncalo Ramos secara resmi. Pengumuman ini dibuat di setiap media sosial resmi juara Liga Prancis itu. Ramos direkrut dalam skema pinjaman dengan opsi pembelian permanen di akhir musim ini dengan biaya transfer yang mencapai 80 juta euro dengan 65 juta euro sebagai biaya utama plus 15 juta euro sebagai add-on. Skema yang cukup menarik mengingat PSG dikenal sebagai klub kaya raya yang tidak pernah kesulitan membeli pemain. Belum jelas berapa nomor punggung Goncalo Ramos di PSG nanti. Yang jelas Ramos bakal jadi andalan baru PSG untuk urusan cetak gol. Andres Iniesta telah tiba di Dubai pada Senin dan akan bergabung dengan klub Emirates Club FC yang berbasis di Ras Al Khaimah. Menurut Fernando Polo, kontraknya akan berjalan hingga Juni tahun 2024 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Kontrak Iniesta dengan klub J League Vissel Kobe berakhir musim panas ini dan dia saat ini berstatus bebas agen. Namun dia malah memilih bertahan di Asia dan bergabung dengan klub UAE Pro League. Dalam laporan yang ditulis oleh El Quipe, dikutip dari BR Football, Neymar sudah berbicara pada PSG bahwa dirinya ingin hengkang dari klub tersebut. Hal ini jadi sinyal bahaya bagi Les Parisiens. Neymar masih terikat kontrak dengan PSG hingga tahun 2025 mendatang dengan sisa kontrak 2 musim. Otomatis klub yang berminat mendatangkan Neymar harus membayar biaya transfer terhadap PSG. Rumor kepindahan Neymar dari PSG kini dikaitkan dengan klub-klub Arab Saudi yang secara finansial tengah kuat dan sedang agresif merekrut bintang-bintang Eropa. Tottenham telah menghubungi Bayern dengan menyatakan tak bersedia menerima tawaran terakhir senilai lebih dari 100 juta euro termasuk bonus untuk striker 30 tahun tersebut. Angka tersebut sebetulnya sudah merupakan perbaikan dari proposal sebelumnya, namun tetap tak sesuai keinginan Tottenham yang meminta 100 juta pound sterling. Klub London Utara itu bahkan disebut meminta ada klausul buyback dalam kesepakatan transfer. Dirangkum dari Sky Sport, The Athletic, dan ESPN, kini Die Roten tengah mempertimbangkan apakah terus bernegosiasi atau memilih mundur. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.